Nusa Kambangan didaulat sebagai Alcatrasnya Indonesia oleh media-media asing. Penjara di tepi Cilacap itu kini menjadi simbol perang terhadap perdagangan narkoba yang dilancarkan pemerintah. Dibangun pada era penjajahan Belanda, Nusa Kambangan kini menjadi simbol perang melawan narkoba dan menampung narapidana kelas berat. Tidak heran jika penjagaan ketat terlihat di berbagai sudut pulau. Pengunjung harus mendapat izin khusus dari kementerian buat berjejak di penjara Nusa Kambangan, kecuali pegawai pemerintah atau pengacara. Cuma keluarga narapidana saja yang secara rutin diizinkan masuk. Narapidana yang mendapat vonis kurungan lebih dari 15 tahun dan terpidana mati mendapat tempat di penjara Pasir Putih. Sementara terpidana narkoba harus mendekam di penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Nusa Kambangan juga memiliki penjara terbuka buat narapidana yang telah menghabiskan separuh masa hukumannya. Dari 1.400 narapidana yang ditampung di penjara itu, ratusan diantaranya berada di penjara khusus terpidana narkoba. Situasi di Nusa Kambangan yang biasanya adem dan ramai turis mencekam pada masa eksekusi mati terhadap terpidana narkoba. Sejumlah nama terkenal pernah terdaftar menjadi penghuni Nusa Kambangan, mulai dari Johnny Indo yang tenar lantaran berhasil melarikan diri, Taipan Kayu Bob Hasan yang hingga kini masih di penjara, hingga trio bom Bali 2002 yaitu Imam Samudra, Amrozi dan Ali Gufron. Seperti juga Amrozi CS, bagian akan mendapat ajal di Bukit Nirbaya, lokasi eksekusi yang dulunya merupakan penjara, sementara yang lain bisa juga berujung di lapangan tembak Limus Buntu. Beberapa terpidana telah terenggut nyawanya di sini, beberapa lainnya terancam eksekusi, sebagian diantaranya adalah warga negara asing. Menurut sejarahnya, Lapas Nusa Kambangan sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1908. Konon, Pulau Nusa Kambangan adalah pulau terpencil yang asri dan hijau, karena aksesnya tertutup untuk siapapun kecuali pihak-pihak berwenang. Dalam cerita pewayangan, Pulau Nusa Kambangan digambarkan sebagai pulau yang menakutkan. Di pulau tersebut terdapat pusat ibu kota makhluk halus yang membawai seluruh bagian daratan Jawa. Hutan Nusa Kambangan juga sangat angker hingga tidak pernah bisa kembali ke rumah. Tidak hanya itu, petugas penjara dan masyarakat setempat percaya bahwa hutan Nusa Kambangan dihuni oleh satwa liar, mulai dari macam hitam hingga ular berbisa. Kemudian Bukit Nirbaya dan reruntuhan Lapas Gilger. Kedua tempat tersebut kerap kali digunakan sebagai tempat eksekusi bagi narapidana kelas kakap seperti teroris, pembunuh berantai, bandar narkoba, dan lain sebagainya. Semua narapidana yang menginjakan kaki pada Bukit Nirbaya dan Lapas Gilger tidak pernah kembali dengan selamat. Salah satu dari beberapa narapidana terkenal yang dieksekusi mati di reruntuhan Lapas Gilger adalah Rio Martil, pembunuh yang menghabiskan nyawa 4 orang dengan sebuah martil. Di Bukit Nirbaya terdapat gubuk kayu beratap seng untuk tempat istirahat para pekerja kebun jeruk. Namun, ketika menjelang eksekusi, para pekerja diperintahkan untuk mengungsi dari lokasi lain terlebih dahulu. Para pekerja dilarang keras untuk mendekati lokasi kebun jeruk selama eksekusi. Area tersebut akan dibersihkan untuk siapa saja. Maka dari itu, tidak ada yang tahu persis lokasi eksekusi narapidana tersebut. Pulau Nusa Kambangan juga dikenal sebagai salah satu pulau yang paling bersih di Indonesia. Hutan bakau masih sangat asri dan binatang-binatang buas seperti macan hitam dan ular berbisa juga masih banyak menghuni pulau tersebut dengan sejahtera. Karena jarang ada yang memburu mereka, oleh karena itu, jika seorang narapidana berhasil untuk kabur dari Lapas Nusa Kambangan sekalipun, mereka tidak akan selamat karena kemungkinan besarnya mereka diserang oleh binatang-binatang buas yang menghuni Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan adalah pulau blank spot atau pulau tanpa akses sinyal, karena tidak ada yang datang ke situ untuk memasang jaringan internet. Hal ini disebabkan oleh kasus penyelundupan 1,2 juta pil ekstasi pada tahun 2017 yang membuat Pulau Nusa Kambangan langsung dijadikan tempat kosong tanpa sinyal. Namun, Lapas Nusa Kambangan tetap menyediakan layanan telepon umum bagi narapidana yang berkelakuan baik untuk menghubungi kerabatnya di bawah pengamanan yang sangat ketat.